Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema Logos itu membimbing kehidupan kita. Kita baca dulu di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup adalah terang manusia. Lalu kita loncat lagi di ayat yang ke-12 sampai 14, dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, supaya mereka yang percaya di dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan Allah. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai sini dulu kebenaran firman Tuhan. Saya jelaskan. Logos itu membimbing kehidupan kita. Kok bisa? Ya bisa, karena kebenaran firman Tuhan ini adalah salah satu pedoman kehidupan kita. Sudah saya pernah jelaskan di waktu bulan-bulan yang lalu, di bulan Februari, tepat di bulan Februari tahun 2025 itu saya menjelaskan tentang Alkitab adalah pedoman kehidupan kita. Logos ini adalah kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan. Dari mana sih? Dari sikap hati. Roh Kudus menuntun kehidupan kita menuju sebuah proses kesempurnaan. Dia menuntun kehidupan kita sehari demi sehari, supaya apa? Kita mau diasah pelan-pelan sama Tuhan, mau diasah pelan-pelan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang disebutnya sebagai anak, itu akan dihajar, ditegur, supaya apa? Mau diproses dengan Tuhan, mau diproses. Kita harus mau masuk. Kita sebagai manusia harus mau turut andil dalam pekerjaan Tuhan. Jadi gini, Logos itu membimbing kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan. Jadi firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini yang menuntun kehidupan kita menuju sebuah hidup yang kekal, di mana kita mau sungguh-sungguh dalam menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan, yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita dapat belajar bahwa penyertaan tangan Tuhan itu sangat sempurna. Dia membimbing kehidupan kita menuju sebuah kehidupan yang mempunyai sebuah masa depan yang penuh dengan harapan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk diproses pelan-pelan menuju sebuah hidup yang sederhana aja, menuju hidup sederhana sesuai dengan standarnya Tuhan, gitu loh. Karena Tuhan itu ingin bahwa anak-anaknya itu berhasil sampai kekekalan. Tetapi semua orang yang menerimanya akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya.
Kita itu punya kuasa, otoritas tertinggi dari sorga menaungi kehidupan kita, berjalan menuju sebuah kebenaran firman Tuhan dan hidup yang kekal. Karena Yesus adalah satu-satunya juru selamat, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Berarti Yesus adalah Yesus adalah Bapa sendiri. Yesus adalah juru selamat. Sang Mesias itu turun dari tahta yang agung, datang ke bumi menuju Via Dolorosa demi penebusan dosa umat percaya. Dan Logos itu membimbing kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan. Ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Yesus adalah salah satu jaminan. Yesus adalah jaminan keselamatan yang sejati. Betul. Dia yang menuntun kehidupan kita melalui pribadi ya Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan. Jadi Logos itu kebenaran firman Tuhan. Saya bilang lagi, Logos itu dalam bahasa aslinya dalam perjanjian baru, yaitu dalam bahasa Yunani, Logos itu artinya kebenaran firman Tuhan. Karena inilah jantungnya Logos. Logos itu menuntun, membimbing kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan di mana kita dibina terus sama Tuhan melalui pembaruan hidup menuju sebuah proses di mana hidup kita dituntun sama Roh Kudus pelan-pelan supaya hidup kita itu mau mengalami satu perjumpaan yang abadi dengan Tuhan. Dan melalui penyertaannya hidup kita makin disempurnakan dan memiliki karakter Kristus di atas segalanya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Sang Firman turun ke dunia. Yesus turun ke dunia. Dialah Sang Firman turun ke dunia menjadi manusia, taat sampai mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi kita, umat percaya, umat berdosa yang percaya akan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus setelah Ia mati. Dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi Logos itu menuntun kehidupan kita, membimbing kehidupan kita oleh karena penyertaan tangan Tuhan yang ajaib. Dia mau menuntun umatnya pelan-pelan supaya memiliki karakter ilahi dari Yesus, yaitu karakter Yesus, meneladani karakter Kristus di atas hidup kita. Sebagai anak tunggal Bapa, Yesus anak tunggal Bapa datang ke dunia demi satu misi, penggenapan misi Bapa. Mati di atas kayu salib demi dosa, demi penebusan dosa umat percaya. Karena Yesus datang untuk melayani,
Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Inilah yang kita harus betul-betul menghargai, bahwa Sang Logos turun ke dalam dunia menjadi manusia, taat sampai mati di atas kayu salib. Demi siapa? Pengorbanan dosa kita, pengorbanan demi penebusan dosa umat percaya. Makanya Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan kita yang dituntun oleh Roh Kudus menuju sebuah kesempurnaan, yang dibimbing oleh Roh Kudus menuju sebuah kesempurnaan hidup dan mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan. Misalnya orang A dan orang B. Orang A itu segini, orang A itu segini ya, orang B nya segini. Karena dia yang orang B ini sudah memiliki satu pengenalan yang abadi dengan Tuhan. Kalau ini masih mula-mula, yang ada dosa, ada apa, macam-macam. Yang orang A ini macam-macam. Kalau yang B ini sudah mencapai satu standar yang Tuhan izinkan, dia sudah mencapai posisi yang ini. Gitu loh. Sebagai umat percaya, kita ingin bahwa hidup kita mau dituntun oleh Roh Kudus menuju sebuah hidup yang kekal dalam kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita ini dapat menjadi surat terbuka bagi orang lain dan nama Tuhan itu dapat dipermuliakan di setiap aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.